Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu kembali di perjumpaan kita kali ini. Kita akan membahas tentang pertenunan. Adapun yang ingin disampaikan untuk pertenunan ini mengenai kompetensi ilmu pengetahuannya, yaitu memahami dasar mekanika mesin tenun teropong, sedangkan harapan mengenai keterampilannya yaitu menyajikan dasar mekanika mesin tenun teropong. Mesin tenun teropong atau kita kenal dengan nama shuttle pendahuluan. Walaupun sudah banyak ditinggalkan, mesin tenun teropong masih ada yang memakainya, dan kita harus juga mengetahui sistem kerja dari mesin tersebut. Benang pakan menyisip ke dalam mulut lusi dengan cara memukul shuttle atau teropong yang dipukul ke kanan dan ke kiri bergantian sehingga membentuk anyaman atau tenunan. Sistem kerja masih sangat sederhana. Kecepatan rendah, bising, dan pemakaian umur spare partnya pun pendek. Kelebihannya, kuat membawa benang pakan, variasi tenunan banyak, dan gampang penyediaan spare partnya. Dari pendahuluan ini bisa kita lihat juga bahwa mungkin kelebihan dari untuk sistem ini yaitu di sini dalam penggunaan nomor benang yang bisa lebih besar ya. Kalaupun dari hasil produktivitas mungkin rendah karena mesin masih menggunakan teknologi yang lama. Berikut juga bisa digambarkan mengenai gerakan-gerakan pokok pada mesin pertenunan. Mungkin untuk mengingat kembali pelajaran ini juga kan udah disampaikan mungkin waktu di kelas 1 mengenai 5 gerakan pokok pada pertenunan. Kan ada 5. Yang pertama mungkin ada penguluran, yang kedua ada pembukaan mulut lusi, yang ketiga ada peluncuran pakan, yang keempat ada pengetekan, sedangkan yang kelima ada penggulungan kain. Kalau kita lihat berdasarkan gambar yang ditampilkan, ini ada 3 yang disebut shading di sini, yaitu pembukaan mulut lusinya. Dilihat kalau berdasarkan gambar kain yang hijau ini ya, benang lusinya dia ngangkat ke atas dan ke bawah. Sedangkan untuk picking, kalau kalian lihat itu yang warna biru, berarti sedang ada peluncuran benang pakan. Sedangkan untuk beating atau pengetekan, kalian juga lihat kan shuttle yang biru itu udah keluar, berarti sedang ada pemadatan benang pakan. Gerakan pokok pada mesin tenun atau driving. Penggerak utama pada mesin dalam satelum adalah motor listrik dengan RPM utama maksimal mungkin hanya 150, dan penyetopan mesin menggunakan sistem spool magnet atau magnet breaker. Tenaga poros utama menggerakkan pengetekan, memukul shuttle di kanan kiri, memutar cam dobi sebagai pembuat mulut lusi bila pakai dobi, atau membuat mulut lusi yang lain tergantung jenis mesinnya.
Menggunakan sisir flat, gerakan pengecekan dilakukan selalu dalam posisi teropong di pinggir. Flat off atau pengukuran menggunakan sistem variable speed yang diatur di awal berdasarkan diameter bim busi yang akan jalan. D. Take up atau penggulungan, gerakan penarikan kain didapat dari poros utama yang melewati beberapa roda gigi yang juga untuk mendapatkan density pakan yang diinginkan. Untuk mesin ini, dalam mengatur kepadatan kain, kita bisa mengatur roda-roda giginya ingin berapa, misalkan dalam 1 inch, berapa jumlah lay, ya di sini diatur. Sedangkan alat-alat pendukung yang ada di mesin, terutama sensor di mesin tenun teropong, ada yang disebut 1. Phase read warp detector. Digunakan untuk memastikan bahwa shuttle berada berapa pada tempatnya. Apabila shuttle tidak berada dalam jalannya, mesin otomatis akan berhenti. Karena bila tidak akan merusak jajaran benang lusi yang ada, artinya akan menabrak. Ketika shuttle tidak berada di tempat, maka swell akan terdorong maju karena shuttle kosong. Swell maju otomatis, finger maju dan menghadapkan dagger untuk menekan frog untuk memastikan mesin. Loose reed warp protector. Sensor ini digunakan untuk melindungi sisir berbenturan dengan shuttle apabila masih berada di tengah ketika terjadi gerakan pengecekan. Di sini ketika hal tersebut terjadi, finger akan menekan dagger untuk melepaskan sisi dengan membuka box spot dan juga menekan heater untuk menghentikan mesin tenun. Sedangkan yang ketiga ada disebut electromagnetic warp protector. Memastikan shuttle pada posisi sudut penyisipan benang pakan dalam satu kali gerakan pokok petenunan. Untuk memastikan hal tersebut, di shuttle dipasang magnet yang dihubung dengan magnet yang ada di poros utama. Setiap posisi shuttle magnet, terutama dengan coil, harus dengan magnet dan coil di poros utama. Apabila tidak sama, maka mesin akan berhenti. Yang keempat ada yang disebut side wave fork motion. Memastikan bahwa benang tidak putus di pinggir kain dan mesin jalan terus apabila tidak sempurna, yaitu benang tidak menekan wave fork maka akan mematikan mesin melalui wave fork support. Wave fork dibantu cam untuk tetap naik ketika benang posisi di tengah. Yang kelima ada yang disebut center wave fork motion. Alat ini cara kerja seperti side wave fork motion, tetapi posisinya di tengah. Digunakan untuk memastikan benang pakan tidak putus di tengah. Yang keenam ada yang disebut mechanical wave filler. Digunakan untuk mengetahui sisa benang pakan di bunch dalam teropong. Apabila benang pakan di bunch habis, filler blade akan semakin menekan mendekati thrift lever untuk mengganti bunch baru benang berisi penuh. Yang ketujuh ada yang disebut electrical to form filler. Digunakan untuk mengetahui sisa benang pakan di bunch dalam teropong sistem elektrik. Apabila benang pakan di bunch habis, filler prongs akan bersinggungan, sehingga ada kontak listrik menggerakkan solenoid untuk mengganti bunch baru. Electrical. Yang kedelapan ada yang disebut electrical photocell filler. Di bunch kosong dilapisi kertas cahaya. Ketika benang pakan di bunch mulai habis, cahaya dari kertas akan terdeteksi oleh photocell. Nah, di bawah ini
ada yang disebut gambar teropong dan palet. Kalau palet sendiri itu adalah proses penggulungnya benang, sedangkan teropong sebagai alat pembawa palet yang bergerak dari kiri ke kanan. Di pelajaran sebelumnya mungkin di PPK juga udah pernah kita belajar tentang palet serta berbagai jenis macam-macam palet penggunaannya. Begitu juga dengan macam-macam gambar teropongnya. Dan di bawah ini juga ada gambaran mesin tenun teropong. Salah satunya mungkin bisa dilihat seperti ini. Mungkin nanti juga mungkin ada beberapa slide ya, contoh video cara gerak mesin di bawah ini. Mungkin Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat meskipun kondisi kita sampai saat ini jarang bisa untuk tetap bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.